Shalom. Shalom saudara. Katakan kiri kanan saudara, saya siap dengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Saudara, satu kata yang mau saya sampaikan bagi saudara. Berjumpa dengan Tuhan itu indah. Amin. Berjumpa dengan Tuhan itu indah. Nah hari ini, saudaraku, saya akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi setiap kita. Berjumpa dengan Tuhan itu sangat indah. Kalau minggu yang lalu saya berbicara tentang murid, orang yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid. Dan kelak juga Tuhan Yesus turun dari surga yang menyaksikan adalah murid. Murid itu berbicara sebuah kualitas. Hari ini saya akan lanjutkan, saya akan berbicara tentang membangun hidup yang berkualitas. Katakan sama-sama dengan saya, membangun hidup yang berkualitas. Orang yang berkualitas itu di mana-mana pun dinantikan banyak orang. Orang-orang profesional itu dinantikan banyak orang. Orang berkualitas itu sama dengan orang hebat. Orang berkualitas atau orang hebat dimanapun dia berada, kualitasnya tetap sama. Rasul Yohanes Tuhan asingkan ke Pulau Patmos. Dia tiap hari hanya makan buah belalang. Tetapi di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Dan beberapa pengahyuan yang luar biasa didapatkan dia di sana. Artinya begini, orang berkualitas dimanapun dia berada tetap berkualitas. Katakan amin. Orang berkualitas itu tidak sembarangan bergaul. Beberapa waktu yang lalu saya buka Facebook sahabat saya di Jakarta namanya Roni Simbolon. Masih keluarganya Pak Effendi Simbolon, salah satu tokoh di PDI Perjuangan. Lalu disorot ada sebuah pesawat presiden. Lalu beliau berfoto dengan istrinya di dalam. Roni Simbolon ini satu kelas dengan saya dulu, satu sekolah. Lalu dibuat begini, betapa bangganya dipoto dengan istrinya. Saya lihat mewah banget. Lalu saya coba chat dia, di mana nih? Lalu diberitahu dia, saya sedang ada di pesawat kerjanya presiden. Lalu dibuat dia statusnya. Orang biasa, kalau bergaul dengan orang hebat, maka dia akan mendapatkan berkat yang hebat. Semua mungkin kita ini berkata kita orang biasa. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang hebat, Anda akan menjadi hebat. Berbicara kualitas itu tidak bisa lepas dari sebuah relationship atau hubungan. Saudaraku, tema yang saya berikan bagi kita adalah membangun hidup yang berkualitas. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, dibutuhkan orang-orang yang berkualitas. Dan kelak ujung-ujungnya surga atau neraka. Surga itu disediakan bagi orang yang berkualitas. Neraka disediakan bagi orang yang tidak berkualitas. Tidak ada di tengah-tengah. Alkitab dalam kitab Wahyu dikatakan yang di tengah-tengah namanya suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Ambil pilihan, Anda harus panas atau dingin, menyala atau padam. Kualitas berbicara on fire, menyala. Kualitas hidup kita akan menentukan kualitas berkat kita. Garis bawahi, kualitas hidup kita akan menentukan kualitas berkat kita. Kalau kita hari ini mau diberkati Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, perhatikan kualitas hidup kita hari ini di depan Tuhan. Kualitas hidup akan menentukan kualitas berkat yang mau diberkati Tuhan. Katakan amin. Jadilah kita berkualitas. Hidup yang berkualitas dan diberkati adalah pilihan. Setuju saudara? Saudara kalau mau diberkati Tuhan atau tidak itu pilihan. Berkualitas apa tidak itu ada pilihan kita. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan hari ini.
Marilah kita mengambil pilihan yang tepat. Bilang kiri kanan, ambil pilihan yang tepat. Pilihan apa yang harus kita ambil Bapak Ibu? Yang harus Anda ambil adalah, pilihlah untuk hidup berkualitas dan diberkati oleh Tuhan. Jangan mau sengsara. Kita harus mengambil keputusan hidup untuk berkualitas dan diberkati. Saya juga berdoa kepada para pengerja, bahkan juga full timer di tempat ini. Minta sama Tuhan jangan yang kecil, minta gede. Karena Tuhan kita gede, besar. Sebab kau besar. Iya, bukan kecil dia, mintanya harus besar. Oleh sebab itu jemaat Tuhan hari ini, marilah kita mengambil pilihan dan yang tepat. Katakan amin. Pilihan apakah itu? Pilihan yang berkualitas. Milikilah hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Siapa yang mau hidupnya berkualitas di hadapan Tuhan? Katakan sama-sama, saya mau hidupku berkualitas. Dengar Bapak Ibu, nanti Tuhan datang yang kedua kali, yang gak lama lagi dia datang. Dia hanya mau berjumpa dengan orang berkualitas. Kalau tidak berkualitas, itu akan dibuang sama Tuhan. Saya khotbah bukan mau menyenangkan orang, tapi ini adalah isi hati Tuhan bagi saudara. Supaya jangan nikmati manusia roh yang padam. Anda harus bangkit kembali. Kalau mau kita berkualitas, kita harus ambil pilihan yang tepat. Katakan, harus mengambil pilihan yang tepat. 2, 3. Ya, membangun manusia roh yang kuat atau hidup yang berkualitas, itu diumpamakan seperti orang membangun rumah di atas pasir dan batu. Kita baca Matius 7 ayat 24 dan 27. Saudara boleh fokus aja ke depan karena saya sudah buat di PowerPoint yang sudah saya buat bahannya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Katakan amin. Itu orang bijaksana. Tuh ada berkat buat orang bijaksana. Ayat 26 dan 27. 23. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Lihat saudaraku, orang yang berkualitas hidupnya diumpamakan seperti orang yang membangun rumah. Ada yang membangun di atas batu dan ada yang membangun di atas pasir. Di mana saudara membangun manusia rohani saudara hari-hari ini? Saudara yang masih punya rumah dan sudah punya rumah, ataupun Anda mengontrak rumah. Saya percaya tidak sembarangan kita mengambil rumah. Kita lihat dulu pondasinya. Kekuatan sebuah rumah itu ditentukan oleh pondasi. Desainnya boleh sederhana, tapi kalau pondasinya kuat, itu yang paling penting. Hari-hari ini orang banyak rapuh mengenai pondasi rohaninya. Dan desainnya, penampilan luarnya begitu menggiurkan, bahkan banyak orang tertipu. Tetapi isi hatinya sangat busuk. Dengar saudaraku, di manakah kita hari ini membangun manusia rohani kita? Ada yang membangun di atas batu, dan ada juga yang membangun di atas pasir. Ada dua tipe orang dalam membangun rumah. Yang pertama, orang membangun di atas batu. Orang membangun di atas batu diumpamakan Tuhan adalah orang bijaksana. Dan yang kedua dikatakan orang membangun di atas pasir. Orang membangun di atas pasir itu diumpamakan seperti orang bodoh. Orang bijaksana dan orang bodoh di atas batu dan di atas pasir
Itu susah nebaknya kalau rumah sudah jadi. Seperti hari ini saya susah melihat saudara, apakah saudara ini rohmu kuat apa tidak. Tidak bisa saya hakimi saudara. Tidak bisa saya lihat. Hatimu nggak ada yang tahu. Berapa banyak istri atau suami tertipu dengan keadaan hati pasangannya. Orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Tetapi orang yang bodoh membangun rumah di atas pasir. Dua-duanya ada ujiannya. Ujian kualitas bangunan atau hidup kita sehari-hari Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari tetap sama. Bagi orang yang bijaksana dan bagi orang yang bodoh atau orang yang membangun rumahnya di atas batu atau di atas pasir, ujiannya tetap sama. Alkitab katakan, turunlah hujan, datanglah banjir. Hujan bisa berbicara sesuatu yang tidak mengenakan, banjir berbicara sesuatu yang tidak mengenakan. Kualitas hidup seseorang itu kelihatan waktu dia lagi ada trouble. Waktu dia sedang dalam masalah. Ada masalah bagi orang waktu dia lagi tidak punya. Tetapi ada juga masalah besar bagi orang sesudah dia punya. Berapa banyak orang terjebak narkoba karena dia punya. Berapa banyak orang tidak gairah lagi datang sama Tuhan sesudah doanya secara dijawab oleh Tuhan. Secara materi dia berlimpah-limpah. Tapi tidak ada lagi gairah dengan Tuhan. Itu tindakan orang bodoh. Padi semakin berisi semakin merunduk. Orang yang diberkati Tuhan makin tahu dia bersyukur sama Tuhan. Tapi faktanya banyak gereja kosong hari-hari ini. Bahkan orang takut beribadah. Tetapi ke mall gak takut beribadah. Ngumpul-ngumpul gak takut beribadah. Anda dan saya harus membangun imun rohani saudara. Jangan sibuk hanya membangun imun tubuh. Yang terpenting itu adalah imun rohanimu harus kau bangkitkan. Kalau imun rohanimu kuat, maka imun tubuhmu juga pasti kuat. Katakan amin. Supaya kita diberkati Tuhan. Orang yang bijaksana tetap kuat dan tidak rubuh waktu banjir dan hujan datang. Itu Alkitab katakan tadi, betul lah? Orang yang bijak itu walaupun hujan datang tetap kuat rumahnya. Walaupun masalah ada terus menerus. Karena selama kita hidup Bapak Ibu, masalah tidak pernah habis. Katakan amin. Masalah gak perlu dicari, makanya gini, jangan cari-cari masalah. Masalah itu alami, gak dicari pun datang. Saya tadi malam dikirim seseorang foto di jalan tol Medan. Satu keluarga mungkin bersiul-siul dia meliburan. Seketika dalam lari kencang naik di tol. Tak! Sekencang-kencangnya tiba-tiba lost control. Dia menabrak sebuah truk di depannya. Tiba-tiba ngerem. Itu mobil itu masuk ke bawahnya. Hancur. Mati semua. Hanya satu yang hidup. Ada satu itu. Bayangkan. Tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. 1000 rancangan dan rencana saudara boleh lakukan. Tetapi sadarlah Tuhanlah yang memenuhi itu terjadi. Bukan karena buat gagah kita lagi saudaraku. Oleh sebab itu marilah kita menjadi orang bijaksana mempergunakan waktu ini sebaik mungkin. Ada satu lagu saudaraku dalam Mazmur 90 ayat 12 kalau tidak salah lagunya Musa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami dalam jalanmu, hidup dalam jalanmu, amin. Agar semua rencanamu digenapi. Mari angkat kedua tangan kita katakan,
Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Amin. Agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Orang bijak itu selalu menghitung hari-hari. Sedemikian rupa dia siap menyambut kehadiran mempelai pria itu. Jadilah saudara bijak di tengah-tengah pandemi ini. Bangunlah manusia rohani saudara dengan kuat. Orang bijaksana walaupun ada banjir, walaupun ada masalah, dia tetap kuat dan tidak roboh. Saya banyak melihat hari ini orang Kristen sudah mulai mundur dan mengalami ketawaran hati. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau mengalami ketawaran hati, maka kecillah kekuatanmu. Orang yang kecil kekuatannya, di tengah-tengah ibadah seperti ini, dia akan memuji Tuhan seadanya saja. Dia melayani Tuhan seadanya saja, secukupnya saja. Tetapi orang yang jatuh cinta itu orang bijaksana. Kalau dia memberi berjumpa dengan Tuhan, dia akan all out. Memberi yang terbaik bagi Tuhan, katakan amin. Ambil pilihan yang tepat. Jadilah saudara bijak mempergunakan waktu ini. Lalu dikatakan datanglah hujan dan datanglah banjir. Bagi orang bodoh kalau datang hujan dan banjir, yang selama ini kelihatan dia keren, desain rumahnya begitu cantik, warnanya seperti pelangi. Tiba-tiba waktu datang banjir, datang hujan, hebatlah kerusakannya. Hebat kerusakannya. Kata hebat kerusakannya, tidak ada lagi gairah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi persembahan bagi Tuhan secukupnya. Padahal Tuhan memberkati saudara all out. Hitung-hitungan buat Tuhan. Tetapi buat sesuatu yang mempuaskan daging kita all out. Itu tindakan orang bodoh. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu memberikan sepenuh hidupnya bagi kita. Kalau dia memberi teladan untuk memberi sepenuhnya, seharusnya saudara orang bijak, berilah sepenuh hidupmu, sepenuh hatimu, bahkan hartamu itu bukan milikmu. Itu milik sang pemberi. Kalau engkau sadar bahwa semua yang kau punya itu dari Tuhan. Kalau engkau sadari semua yang kau punya itu dari Tuhan. Seperti dalam Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Orang bijak berkata, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Yang Anda punya itu bukan milik, itu milik Tuhan. Tapi kalau engkau berkata setiap hari, semua yang kupunya dari Tuhan, yang ada akan makin Tuhan lipat gandakan. Katakan amin, angkat tangan kita. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya, thank you Jesus, daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Sang pemberi yang ajaib itu. Katakan amin. Orang bijaksana pasti meminta hikmat. Orang bijaksana itu pasti meminta hikmat Tuhan dalam membangun segala sesuatu. Orang bijak itu tidak suka gegabah. Dalam mengambil keputusan, jadilah bijaksana. Saya sering berkata kepada umat Tuhan dalam keadaan marah, jangan ambil keputusan, pasti salah dan akhirnya nyesal. Jadilah bijak. Tujuannya adalah supaya kita bisa membangun sesuatu yang berkualitas. Orang yang bijak itu kalau membangun sesuatu, dia mengharapkan yang terbaik. Tetapi kalau orang bodoh, kalau orang Jambi bilang basing bae, suka sembarangan membangun. Bangunlah dasar hubunganmu dengan Tuhan dengan baik. Bangunlah dasar pelayananmu dengan baik. Maka engkau akan mendapatkan berkat yang terbaik. Mengiring Tuhan itu tak bertua bro. Kalau mendapat yang terbaik, beri yang terbaik. Berbicara membangun sebuah kualitas, itu berbicara relationship atau hubungan. Yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah hubungan adalah pergaulan. Katakan sama-sama pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca bersama-sama dengan mantap, dengan spirit kemerdekaan. 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu dikatakan oleh Alkitab. Sehebat apapun kita, kalau kita tiap hari bergaul kepada orang-orang yang buruk karakternya, Anda yang kuat pun pasti jadi loyo. Sehebat apapun kita kalau tiap hari bergaul dengan orang narkoba, lama-lama kita bisa terjebak narkoba. Sehebat apapun iman seseorang kalau dia tiap hari bergaul dengan pelacur, dia akan melacur. Tetapi seburuk apapun orang kalau dia tiap hari bergaul dengan hamba-hamba Tuhan, maka yang buruk itu menjadi anak Tuhan. Kebalikannya, perhatikan di mana Anda berpijak. Perhatikan di mana saudara berdiri, bergaullah dengan baik. Karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Katakan amin. Ada 3 jenis pergaulan yang harus dimiliki setiap kita agar kita dapat berkualitas di hadapan Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu, pilihlah dengan bijak bergaul dengan siapa Anda. Supaya umat Tuhan di tempat ini menjadi orang berkualitas setiap hari. Siapa yang mau berkualitas, angkat tangannya. Kalau kita mau berkualitas, orang berkualitas itu tidak sembarangan bergaul. Tetapi orang bijaksana, dia akan mengambil pilihan yang tepat. Garis bawah ya, pilihannya tepat. Pergaulan orang bijaksana atau orang berkualitas, dan supaya hidup kita berkualitas, setiap hari saudara dan saya di tengah-tengah pandemik seperti ini, bergaullah dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama, bergaul dengan firman. Kenapa banyak hari ini orang malas baca firman? Lebih suka baca Facebook. Lebih suka lihat Instagram. Bahkan lebih suka melihat hal-hal yang tidak patut dilihat. Tetapi membaca Alkitab, dia tidak ada gairah. Kenapa? Karena dia belum tahu dia bicara kepada siapa. Kalau Anda dipanggil Pak Pasya, orang nomor 1 di kota ini, baru dipanggil, Anda sudah mempersiapkan baju yang terbaik, pakaian yang terbaik, parfum yang terbaik, semua the best. Satu tujuannya, karena kita mau berjumpa dengan orang berpengaruh di kota ini. Kalau Anda sungguh-sungguh tahu Yesus itu adalah pribadi yang berpengaruh dalam hidupmu, engkau tiap hari harus bergaul dengan dia. Makanya saya katakan, kenapa orang tidak bergairah baca firman Tuhan? Karena tidak tahu bahwa firman itulah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Firman itu adalah Allah sendiri. Berarti waktu kita membaca, waktu kita merenungkan yang kita baca dan melakukan firman Tuhan, itulah yang menentukan kualitas kita di dunia ini. Kalau Anda mau berkualitas, perhatikan makanan saudara. Kalau orang mau hidup sehat, dia tidak sembarangan makan. Boleh kita makanan B1, B2, B3, makan durian, boleh. Segala sesuatu boleh. Apakah itu berguna? Kalau kita anggap membaca firman Tuhan itu berguna, makanlah, nikmatilah firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara dan saya tidak bergairah baca firman Tuhan, berarti hubungan kita dengan Tuhan lagi rusak. Lebih bergairah baca apa saudara hari ini? Saya mau bijak. Saya sadar saya nggak bisa buat apa-apa. Karena saya sadar saya nggak mampu. Tiap hari saya harus makanan yang sehat. Saya tidak mungkin berani beranjak dari tempat tidurku sebelum saya menikmati firman Tuhan. Suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang bijak dan pintar. Dia tahu makanan yang lezat. Kalau disajikan makanan di atas meja, orang yang bijak pasti matanya tertuju kepada makanan yang lezat. Kalau Anda bijak di hadapan Tuhan, di saat Anda bangun pagi, mata kita pasti tertuju kepada makanan yang lezat. Itu firman Tuhan. Kenapa kita perlu setiap hari bersekutu dengan firman Tuhan? Dengar, mungkin ada yang bertanya begini, Pak Gembala, hari-hari ini saya kok, kalau hari Minggu saya semangat muji Tuhan Pak. Tetapi kalau pulang dari gereja, saya cepat down, saya cepat kembali nol lagi. Bahkan seperti orang dunia kembali. Tapi kalau di gereja saya Pak tetap semangat. Semangat untuk beribadah tiap minggu pun aku semangat. Kenapa ini Pak? Jawabannya, karena Anda salah makan. Perhatikan makanan kita. Karena kenapa? Kalau salah makan, kita akan sakit. Sakit perut. Mencret. Orang sakit tidak pernah bisa berbuat maksimal dalam apapun. Di gereja itu banyak orang sakit Bapak Ibu. Memuji Tuhan gak pernah bisa maksimal. Kalau Anda tadi pagi baca firman sebelum datang ke tempat ini, saya yakin Anda memuji Tuhan pasti semangat. Kenapa kita perlu makanan yang sehat? Kenapa kita perlu tiap hari bergaul dengan firman? Karena di depan kita banyak godaan. Anda keluar dari pintu gereja ini, sudah ada godaan di depan. Satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Ketika Yesus dicobai iblis berapa kali? 3 kali. Dan iblis memberikan tawaran yang hebat dan menggiurkan dalam dunia. Mungkin beberapa wanita, tahta kerajaan banyak diberi. Tapi Alkitab yang kita percayai, Tuhan Yesus itu menang. Katakan menang. Dan tidak terpengaruh sedikit pun. Dia tidak terpengaruh sedikit pun. Yang lebih lagi, dia tidak buka celah sedikit pun. Dan Tuhan Yesus hanya menjawab iblis dengan kata-kata seperti ini. Hai iblis, ada tertulis. Yesus cukup berkata, setiap dia dicobai dia nggak marah. Dia cukup berkata begini, dengar iblis, ada tertulis. Perkataan Yesus mengatakan ada tertulis. Apa yang keluar dari mulut itulah kualitas hati. Kalau hatimu pahit, hatimu penuh kebusukan, maka waktu lagi ada ujian masalah di depan kita, sungut-sungut yang keluar. Tetapi kalau ada firman, firman itu adalah pribadi Allah sendiri, seperti Yohanes 1 ayat 1. Waktu ada ujian di depan kita, perkataan kita selalu perkataan yang optimis. Perkataan yang positif. Hari ini aku boleh sakit, tapi aku percaya aku pasti sembuh. Hari ini keadaanku seperti ini,
Tapi saya percaya indah pada waktunya, keadaanku akan Tuhan buat lebih baik. Perkataannya selalu optimis. Orang yang tiap hari bergaul dengan firman akan kelihatan dari kata-katanya. Kata-kata yang membangun. Katakan amin. Kalau setiap hari kita bergaul dengan firman, saudaraku, dahsyat. Yohanes 15 ayat 7, kita baca dengan kuat biar ini terjadi. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Berapa banyak yang mau menerima janji Tuhan? Amin. Kuncinya, Tuhan ada dalam diri kita, dan kita ada di dalam Dia. Siapa yang mau komitmen tiap hari baca firman Tuhan? Angkat tangan saudara. Latih diri saudara. Itulah yang membuat otot-otot rohanimu kuat. Itulah yang membuat perkataan-perkataan yang optimis, yang positif. Gak mungkin kita bergaul dengan firman Tuhan, tapi kata-katanya selalu melemahkan, menjatuhkan orang lain. Yang kedua, pergaulan apa saudaraku? Bergaul kepada siapa kita? Yang kedua, bergaul dengan Roh Kudus. Katakan bergaul dengan Roh Kudus. Orang yang percaya Roh Kudus, seperti yang ada di ruangan ini, bahkan juga yang di rumah-rumah. Kita percaya Roh Kudus, katakan sama-sama dengan saya percaya Roh Kudus. Belum tentu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang menentukan kita berkualitas bukan karena kita percaya Roh Kudus. Nabi-nabi palsu, nabi-nabi sesat dulu dia percaya kepada Roh Kudus. Tetapi dia menjadi pengkhianat. Yudas Iskariot juga percaya Roh Kudus, tapi menjadi mengkhianat. Orang-orang yang asik menjelek-jelekan orang, memburu-burukan orang, dia percaya Roh Kudus, tapi dinikmati terus. Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus yang mengontrol hidupnya, kemanapun dia diberkati Tuhan. Roma 8 ayat 14, kita baca 2-3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa di tempat ini anak raja? Coba angkat tangannya. Boleh tepuk tangan dengan saya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Engkau anak raja, Kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Kan mantap. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti walaupun kita Kristen, kalau Anda tidak mau menundukkan diri tiap hari dipimpin Holy Spirit, Roh Kudus, Anda bukan anak Allah. Berarti waktu kita menjelek-jelekan orang, kita berbuat dosa, statusmu boleh Kristen, tetapi engkau bukan anak Allah. Karena Allah itu membuat yang buruk menjadi baik. Tapi setan membuat yang baik jadi buruk. Dan orang bijak kesukaannya selalu yang baik. Katakan amin. Galatia 5 ayat 18. Kita baca 2-3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Lanjut 2 Korintus 3 ayat 17. Ini yang saya suka. 2-3. Sebab Tuhan itu adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan merdeka. Siapa yang mau merdeka? Siapa yang mau merdeka setiap hari? Siapa yang mau merdeka dari dosa? Siapa yang mau merdeka dari utang? Wah, semua tangan terangkat. Mana ternyata kita ini semua punya utang. Memang kita berutang budi kepada Tuhan Yesus. Kalau bicara utang gak selalu uang. Kita berutang semua sama Tuhan. Waktumu kurang sama Tuhan. Karena Tuhan sudah all out bagi kita. Katakan amin.
Yes. Kita perhatikan pergaulan kita, saudara. Bergaul dengan saudara seiman. Saudaraku, betapa pentingnya kita hari ini, saudaraku, ya. Saudara yang ketiga, bergaul dengan siapa lagi kita? Bergaul dengan saudara seiman. Perhatikan pergaulan kita. Yang pertama tadi, tiap hari harus bergaul dengan firman Tuhan. Yang kedua, bergaul dengan Roh Kudus. Yang ketiga, pergaulan kita utamakan kepada saudara kita yang seiman, berbicara orang benar. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 33, walaupun sudah kita baca tadi 23, janganlah kamu sesat. 23, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Katakan amin. Saudaraku, kita lihat pergaulan kita hari ini. Saudaraku, kita baca Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, to the point, itu artinya. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, munafik. Ini mencium berlimpah-limpah, ini spirit apa? Yudas. Yudas bilang gini, Jesus, I love you. Tetapi sementara dipeluk Tuhan, mata dia main mata sama tentara Romawi. Ini orangnya. Hati-hati pergaulan kita. Kenapa Yudas seperti itu? Kenapa Yudas menjadi pengkhianat? Jawabannya, karena Yudas punya agenda pribadi. Saudara nggak boleh punya agenda pribadi. Agenda gereja satu, menyenangkan Tuhan. Kalau engkau melayani Tuhan punya agenda pribadi, susah diatur. Kalau engkau sebagai jemaat punya agenda pribadi, susah, sungguh-sungguh. Tapi kalau agenda kita satu, destiny, tujuan kita satu, senangkan Tuhan, mudah dibentuk. Lebih baik teguran yang nyata. Nyata dengan baik, nyata ini sopan. Bukan mencium dengan berlimpah-limpah. Sampai orang itu pingsan-pingsan gara-gara ciumannya. Tapi ujung-ujungnya dihianati. Amsal 22, 24 sampai 25, kita baca 23. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagimu sendiri. Ini berbicara, perhatikan pergaulan kita. Kita menjadi seperti apa? Tergantung di mana Anda berpijak atau bergaul. Bergaullah setiap hari dengan orang-orang benar. Jangan lebih banyak bergaul dengan dunia ini. Buat komunitas boleh, tapi perhatikan komunitas yang menyenangkan Tuhan. Kalau tiap hari Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat, pasti tidak tepat. Saya ini hobi main bulu tangkis. Kalau kami kumpul, teman-teman bulu tangkis, pembicaraannya selalu bulu tangkis. Tapi di saat saya datang ke kelompok itu, mulailah mereka menjadi sopan-sopian. Sopan maksud saya. Karena dia tahu saya siapa. Saya bukan pendekar, saya pendeta. Datang harus membawa kesejukan bagi banyak orang. Saudara juga hamba Tuhan. Anda harus membawa kesejukan ke komunitas manapun. Jangan membuat jadi rusak. Amsal 19 ayat 20, 23. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak. Saya buat di sini ada pergaulan yang membangun. Katakan, saya bergaul untuk membangun. Ini cerita tentang Ayub. Boleh kita bergaul, saudara ngumpul-ngumpul boleh enggak? Boleh, harus lagi. Apalagi makan-makan, asik. Ayub 12, ayat 2 ayat 11, kita baca 2-3. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Yakni siapa?
Elipas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Lihat nih, 23. Mereka bersepakat untuk mencapai belasungkawa dan menghibur dia. Inilah namanya pergaulan yang membangun. Lihat Ayub jatuh, didatangin, kuatkan, hibur. Nothing tulus. Orang bijak melihat orang lain jatuh, bukan dikata-katain. Orang bijak itu kalau dilihat orang lain jatuh, orang bijak berpikir, aku tidak mau jatuh seperti dia. Itu yang pertama. Orang bijak suka menginvest kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Semangat ya bro, semangat, engkau pasti bangkit, engkau pasti bisa. Ternyata teman-teman Ayub yang 3 ini datangin dia, dikuatkan Ayub. Berapa banyak yang mau menguatkan yang lagi lemah di luar sana? Siapa yang mau jadi garam? Siapa yang mau jadi terang? Amin. Kita berdiri bersama-sama. Akhir kata, pergaulan yang benar adalah, saudaraku, orang berkualitas kesukaannya adalah, baca sama-sama. Orang berkualitas kesukaannya adalah persaudaraan yang rukun. Kita baca Mazmur 133, 23. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke luhur leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Lihat, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kepada siapa diberikan berkat itu? Katakan kepada saya. Kepada saya. Bilang kirikan kepada Anda. Kepada Anda. Kepada Jambi. Kepada Jambi. Yang paling Tuhan sukai adalah persaudaraan yang rukun. Amin. Perbedaan pendapat satu dengan yang lain di tengah-tengah bangsa ini bukan untuk membuat kita pecah. Indonesia tetap jaya. Amin. Rumah tangga saudara tetap jaya. Cintailah kedamaian. Yes. Inilah yang Tuhan sukai. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara. Sapa dong. Hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Tepuk tangan dong. Yo. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah saling memberkati agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat saling memberkati serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat. Ayo yang diberkati serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tangan di pinggang begini, boleh digoyang badannya sedikit. Semua.
rumah tangga begini, makan nasi putih pun sama ikan asin sehat. Kalau pihak rumah tangga saudara ribut tiap hari, makan capcay puyung hai, tetap sakit-sakitan. Tapi orang bijak mengambil keputusan yang baik. Hiduplah berkualitas, nikmatilah firman, bergaulah dengan Roh Kudus, bergaulah semua dengan teman-teman seiman, maka engkau berkualitas. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Buka tangan saudara, Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati umat-Mu. Jadilah engkau orang yang kuat, jadilah engkau menjadi orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.